Baik, ada dua sudut pandang yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, tentang transaksi ruqyah. Boleh nggak sih ruqyah itu ditransaksikan? Kalau kita melihat pada hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita, kami pernah satu rombongan para sahabat dan waktu itu Nabi SAW tidak ikut. Kemudian singgah di sebuah tempat dekat dengan kampung yang penduduknya orang musyrik. Lalu kepala kampung ini tersengat binatang berbisa. Kemudian mereka sudah berusaha mengobati tapi tidak berhasil. Akhirnya mereka minta tolong kepada sahabat. Ada nggak di antara sahabat yang punya obat? Salah satu di antara sahabat sanggup, tapi mereka minta syarat. Saya akan berusaha untuk mengobati, tapi kalau sembuh saya minta syarat dikasih sesuatu. Akhirnya berangkatlah sahabat ini, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, lalu sembuh. Kemudian dikasih beberapa ekor kambing. Mereka ragu, ini kambing boleh nggak dimakan? Akhirnya para sahabat membawa kambing itu ke Madinah. Ketika mereka bercerita kejadian ini kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW malah bertanya kepada sahabat yang meruqyah tadi, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah adalah ruqyah? Dan Nabi SAW meminta bagian dari kambing tadi, yang itu menjadi dalil beliau merestui. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa ruqyah itu diperbolehkan untuk dilakukan dengan akad ju'alah. Ruqyah boleh diperjualbelikan dengan akad ju'alah. Akad ju'alah itu gimana? Akad di mana penjual jasa boleh dibayar jika berhasil. Kalau dia tidak berhasil, maka dia tidak boleh dibayar. Karena standarnya adalah dia berhasil. Baik, maka berdasarkan hal ini, jika kita berbicara tentang transaksi ruqyah, berarti tidak boleh sifatnya akad jual beli atau akad ijarah. Akad ijarah kan berhasil tidak berhasil dibayar. Akad jual beli berarti menjual objek tertentu. Karena kalau demikian, sementara tidak ada kepastian apakah sembuh atau tidak, jadinya gharar. Saya sudah bayar, tapi nggak jelas sembuh atau tidak. Ini jadinya gharar. Sehingga untuk ruqyah nggak boleh seperti ini. Karena kita membaca Al-Quran semata dengan niat ruqyah itu tidak boleh diperjualbelikan sampai ada pengaruh positif yang didapatkan oleh pasien. Makanya akadnya harus akad ju'alah, berdasarkan keberhasilan baru dibayar, bukan berdasarkan jasa yang dilakukan. Berarti hal yang sama kalau orang menjual garam ruqyah atau air ruqyah misalnya dengan nilai tertentu, anggaplah garam ruqyah, berapa harganya? Ya mungkin 5.000, Ustaz. Kalau garamnya tok ya 5.000. Kalau sudah jadi garam ruqyah berapa? Bisa puluhan, mungkin 60, 70. Anggaplah misalnya 70.000. Ada selisih yang cukup jauh ya. Dari harga normal, harganya 5.000 dia jual 70.000. Selisihnya 65.000. Cukup signifikan nilai ini. Tapi nggak ada kepastian. Saya sudah misalnya berkali-kali beli, anggapnya dia beli 3 kali, 100 sekian puluh ribu. Tapi nggak ada manfaat signifikan yang dia dapatkan. Ketika kondisinya demikian, berarti jadinya gharar. Saya sudah bayar dan nggak jelas apakah sembuh atau tidak. Nggak boleh. Ini bukan obat. Media ini bukan obat. Obatnya itu adalah bacaan ruqyahnya. Sehingga ketika terjadi demikian, maka statusnya jadinya gharar. Dan transaksi gharar kita tahu sendiri hukumnya nggak boleh.